bertekad sekali karena saya salah satunya sarjana dalam keluarga tersebut. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Adik saya rela dia enggak kuliah dan bekerja membantu saya biaya kuliah. Saya ingin menghajikan orang tua saya dan saya juga ingin menghajikan almarhum ayah saya nantinya. Dan walaupun mereka dia sudah tidak ada, dia pasti melihat perjuangan saya saat ini. Di saat kita mampu untuk membawa mereka ke tanah suci, itu merupakan suatu kebahagiaan. Gue masih tertarik dengan seputaran guru honor. Bagaimana sih perasaannya di guru honorer? Saya pengen tahu nih sedikit perasaannya di guru honorer dan udah berapa lama ya di guru honorer? Saya itu awal dari jadi guru honorer tahun 2015-16, setahun jadi guru honorer di salah satu sekolah SMP di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu resign, saya mencoba untuk mengupgrade diri lagi, rencananya ingin lanjut kuliah. Alhamdulillah tidak lulus dan ingin belajar bahasa Inggris, pergi ke Jawa Timur selama 2 tahun dan baru balik ke Padang lagi tahun 2020. Nah, saya memulai lagi untuk menjadi guru honor sampai 2023 ini. Jadi rasanya ya banyak jadi guru honor itu kalau dipandang sekilas mata dilihat oleh masyarakat, image kita sangat bagus. Guru loh, kita sangat dihormati dan orang berpandangan kita sudah hidup sejahtera. Nah, walaupun mereka nggak tahu ini honorer atau PNS, yang jelas guru berpakaian rapi, mendidik, nah otomatis hidupnya sudah sejahtera. Tapi ketika dirasa-rasakan lagi status kita apa, yang masyarakat yang tidak mengerti, cuma kita yang merasakan. Ya honorer ini untung kalau kita dapat jamnya penuh 24 jam. Karena saking banyaknya guru honorer di sekolah, kadang jam itu ada yang dapat 12 jam, 16 jam, 18 jam, jarang yang dapat 24 jam. Jadi ya kita hitung kalkulasikan saja, 1 jam ya ada yang 35 bayar di sekolah, ada yang 50, ya kita kalikan begitulah, kita terimanya per bulan gitu. Ya, apakah cukup rasanya untuk beli motor, minyak motor, pergi ke sekolah? Ya, saya sudah lalui itu beberapa tahun. Rasanya saya tidak menyesali, ini sebagai perjuangan juga untuk saya. Perjuangan menjadi guru honor beberapa tahun ini, bagaimana sulitnya meraih rupiah sebagai guru honorer. Kalau tidak, kita harus mempunyai kerja sampingan dulu. Nah, kerja samping ini ya kita lihat dulu kerja samping bagaimana gitu. Kalau mengganggu pekerjaan sekolah juga ya tentu nggak akan berhasil gitu. Dan kebanyakan teman-teman saya yang guru honorer kerja sampingnya ya all shop, ya jual-jualan online segala macam, ya untuk menambah biaya sehari-harinya sebagai guru honorer. Tapi ya kita punya pilihan tadi ya Bang ya, kita punya pilihan. Kita sebagai guru honor tentu kita tidak ingin menjadi guru honor yang monoton. Tentu kita ingin mengupgrade diri. Saya terutamanya dulu saya sangat benci sama bahasa Inggris ini waktu SMA. Kenapa? Karena nggak dapat begitu sulitnya bahasa Inggris ini. Begitu sulit. Ya. Jadi kuliah aja nilai bahasa Inggris saya C, saya harus ngulang supaya bisa wisuda. Ya nggak mungkin bawa nilai C untuk wisuda, ya harus ngulang lah. Dapat B alhamdulillah, nilai kasihan ya. Tapi seiring berjalan waktu saya mendapat edukasi, informasi segala macam dari berbagai pihak bahwa bahasa Inggris itu penting sekali rasanya. Bukan karena kita guru bahasa Inggris, bukan karena ingin kita ke luar negeri, bukan karena kita dosen bahasa Inggris, enggak. Bukan karena apa-apanya, karena bahasa Inggris itu menurut saya skill bahasa yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam negeri maupun di luar negeri nanti, apapun pekerjaannya. Jadi itu penting menurut saya. Dan karena kepentingan itulah saya terus mengupgrade diri untuk belajar bahasa Inggris. Dengan kemampuan bahasa Inggris ini, saya mempunyai peluang untuk ke luar negeri. Luar biasa ya dari seorang guru honorer yang nggak mau berhenti mengupgrade diri. Dan ini merupakan bagian dari cara mengupgrade diri juga. Karena nggak terima dengan saya sebagai guru honorer harus go global. Oke, nah tapi kebanyakan guru honor banyak loh yang honor 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu masih bertahan ya. Nah ini Mela melihat seperti apa nih?
Apalagi anak-anak muda yang masih usia WHV atau usia scholarship yang masih bisa kesempatan to go internasional gitu ya. Nah ini seperti apa menurut Melanie? Oke, memang sih Bang, untuk di daerah-daerah, dirasa sendiri saya melihat begitu banyaknya guru honorer muda maupun yang sudah tua. Oke lah ya, yang sudah tua, yang sudah punya anak, udah punya suami, mungkin pertimbangannya tetaplah bertahan di sini karena nggak ada pekerjaan lain, lama-lama tuh kita jadi angkat jadi PNS juga. Nah itu buayan hayalan-hayalan mereka untuk di masa datang, tapi nggak tahu kapan gitu. Sudah umur 40, sudah 45, bahkan udah menginjak usia pensiun juga masih jadi guru honorer. Tapi tidak bertahan dengan alasan anak dan suami dan keluarga. Tapi ini untuk guru honorer yang masih muda, yang masih berumur 30 tahun ke bawah, apakah punya pemikiran seperti itu juga? Jadi saya heran kenapa sih dia sama pikirnya sama guru-guru honor yang senior gitu. Padahal masih fresh graduate, bahkan dia memilih untuk jadi mencari zona nyaman. Enaklah di kampung sendiri. Nanti mungkin dapat jodoh sesama guru honorer atau perangkat nagari atau orang-orang kantor camat gitu. Itulah hayal-hayalan guru honorer muda di daerah-daerah saya. Kan lumayan pakaian bagus jadi guru gitu, walaupun kantongnya tipis ya, yang penting image masyarakat. Nah image masyarakat jadi guru loh, bersih kerjanya. Nah itu sudah saya lalui semuanya. Toh apakah bisa kita hidup enak dengan image masyarakat saja? Tidak kan, kita loh yang merasakan kehidupan kita bagaimana sulitnya beli bensin, gimana sulitnya belanja sehari-hari. Nah masyarakat ya enak melihatnya, belum tentu kita bisa makan enak gitu. Dan ada lagi anak-anak muda yang honorer di daerah, dia bahkan berprinsip, nah ini kampungnya dan orang tuanya juga guru gitu. Nah enaklah, ini contohnya orang tua saya hidupnya sudah aman dengan dana pensiunnya sekian, tidak sulit lagi mikirin kerjaan apa setelah pensiun. Jadi saya heran aja Bang, kenapa sih anak-anak muda berpikiran dia seperti itu, terlalu nyaman gitu di kampung sendiri, berdiri di zona nyaman. Tapi mungkin saya sangat berbeda ya Bang. Saya kalau tidak ada tantangan, challenging itu rasanya monoton seperti air mengalir. Kan gak enak. Memang sih kita tidak kesulitan apa-apa, kita dekat dengan orang tua, dengan sanak saudara. Kalau kekurangan uang sedikit bisa mintalah sama orang tua gitu. Tapi mau sampai kapan gitu? Mau sampai usia dewasa, sampai punya anak 3 dan 4 seperti juga tidak kan? Nah, jadi sebagai guru honorer dan anak muda, guru honor muda yang masih fresh graduate, cobalah mengupgrade diri, jangan beranggapan daerah kampung itu memang tempat yang nyaman. Dan tidak mau meninggalkan, bukan begitu. Kita tinggalkan, kita cari ilmu, kita cari skill, kita cari finansial yang cukup, dan kita tanamkan di daerah kita yang nyaman tadi gitu. Kita kembangkan di sana untuk membantu orang-orang yang di bawah kita gitu. Hayalan dan mimpi-mimpi ya, kan memang banyak ya. Nanti bersabar. Ada yang bilang ke saya, apa sih kenapa nih orang rela 30 tahun jadi guru honorer gitu ya. Kalau alasannya memang my passion is teaching ya, itu saya rasa kalau menurut saya nggak terima di akal juga. Walaupun kita teaching ya, tapi kita kan juga perlu makan. Kita perlu memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak kita. Tentu kita mau sebuah perbaikan ya dalam status ekonomi kah, pendidikan kah gitu ya. Sementara perhatian pemerintah terhadap guru-guru honorer yang udah mengabdi sekian lama itu ya. Ya saya miris loh, saya ngeliat di Instagram kemarin itu menangis bersama ya, guru-guru honorer itu mereka udah honor sekian puluh tahun ya, sekian belasan tahun, tapi yang diangkat bukan nama mereka gitu ya, karena mereka kalah bersaing karena nggak update. Karena nggak update tentang gadget, tentang ujian yang berbasis komputer dan banyak segala hal-hal lain. Dan juga ada bagian pemerintah kabupaten juga di Sumatera Barat yang memulangkan, merumahkan berbagai macam tenaga honorer ya. Nah ini sebenarnya teman-teman yang masih fresh graduate mohon tersadar ya bahwa kesempatan kerja di luar sana itu setelah tamat kuliah itu akan semakin sempit ya. Dari 1,4 juta orang yang tamat setiap tahunnya di Indonesia, itu tersedia cuma 145 ribu lowongan pekerjaan, berarti hanya 10%-nya. Nah teman-teman juga malas mengupgrade skill dan melewatkan kesempatan yang ada begitu saja. Saya setuju dengan Mela bahwa saya perlu upgrading, saya perlu go global, saya perlu perbaikan finansial. Yang merasakan bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah si guru honorer. Yang merasakan bagaimana itu hanya sebatas mimpi
Itu hanya guru honorer ya. Saya pernah melihat sebuah cerita di Kota Padang ini ya. Anaknya itu sakit. Anaknya sakit dan mau sebuah apel. Dan sampai anaknya itu meninggal, itu apel nggak dapet sama mereka gitu. Saking sederhananya hidup gitu loh. Begitulah kehidupan banyak orang gitu ya. Dan kita sebagai anak muda tentu itu menjadikan pelajaran hidup buat kita. Kita berharap takdir kita tidak seperti itu ya. Lebih baik dari itu, mampu membeli sebuah apel atau mampu membeli sebuah makanan yang kita sukai atau yang anak-anak kita sukai. Tapi di satu sisi kita punya pilihan ya. Kita seorang sarjana, kita punya kemampuan untuk berpikir jauh lebih dibanding orang-orang tua kita yang merasakan pahitnya kehidupan tersebut. Nah, kita masih kuliah malas-malasan ya, masih juga belum mau mengupgrade diri. Saya rasa itu ada yang salah dengan diri Anda pribadi atau Anda kurang melihat ke bawah barangkali ya. Dan itu tidak sedikit yang ada di Sumatera Barat. Berbagai macam cerita lagi yang ada di seluruh pelosok negeri. Dan juga ada guru honorer yang udah dekat dengan Tamil Language Center sampai sekarang belum dikasih kesempatan juga untuk berangkat ke Australia. Sudah 2 kali mencoba namun belum juga. Dan saya agak sedikit merinding dan terharu lagi kalau cerita soal guru honorer ya. Ya, karena bagi saya seorang guru, saya seorang pendidik, orang yang mau mengabdikan dirinya di daerah terpencil ya dengan gaji seberapa gitu ya, tapi masih punya impian untuk go global gitu ya. Dan saya merasa ini sebagai perjuangan ya. Dan saya sangat membantu dia untuk mencoba mencapai dream tersebut untuk bisa keluar negeri, untuk bisa. Namun kadarullah belum jalannya seperti Mela, dan saya berdoa semoga si guru honorer yang di sana mendengarkan video ini dan tetap semangat ya. Semangat untuk membuat masa depan pendidikan Indonesia lebih baik. Bukan berarti Mela saat ini meninggalkan Indonesia, itu berarti meninggalkan semua kepahitan yang dirasakan selama kurang lebih 8 tahun ini. Tapi pergi untuk kembali ya, seperti sebuah Ya, kita pergi ke luar sana pastinya akan kembali karena ini tanah air kita, bukan berarti kita melupakan, tidak. Kita ke sana untuk mencari perbaikan diri, perbaikan untuk keluarga, perbaikan untuk negeri kita nanti. ya. Belakangan saya dengan apa kata mereka ini semakin terhanyut dengan emosional karena saya melihat bahwa banyak perjuangan-perjuangan orang yang perlu kita munculkan ke publik sehingga publik tahu dan sehingga masyarakat juga bisa menilai seperti apa sih anak-anak muda, juga menjadi pelajaran buat mereka bagaimana mereka harus berjuang keras gitu ya. Nah, one day saya akan buat dokumenter tentang perjalanan guru honorer yang gagal ke Australia 2 kali tapi tetap masih memperjuangkan. Ya, tapi tetap semangat selagi si guru honorer tersebut menggenggam bara api semangat, sooner or later insya Allah dia akan berangkat. Nah, mudah-mudahan dalam film dokumenter yang akan saya coba buat nanti ini bisa terekspos bahwa guru honorer di rural area yang tidak ada sinyal ya, yang tidak ada telepon masuk, yang jaringan pun wifi pun juga kadang-kadang ada, lampu juga sering mati, tapi masih bertahan untuk mendidik anak-anak di daerah terpencil. 2 thumbs up, salut buat guru-guru honorer yang seperti itu, dan juga buat guru-guru honorer yang mau mengembangkan diri ke depan. Silahkan, jalan terbuka lebar, kembali hidup dalam pilihan. Namun kita dari Tamil Language Center akan mencoba membantu bagaimana mengupgrading guru-guru honorer yang jauh di sana, yang jauh terpelosok, yang jauh tinggal di pelosok, tapi tetap memberikan pencerahan terhadap pendidikan Indonesia di masa mendatang. Setuju? Setuju banget. Oke, Melana, kenapa nih, bagaimana sih kesan-kesannya di Tamil Language Center? Ya, selama saya belajar di Tamil Language Center ini luar biasa ya kesannya. Terutama tempatnya dulu ya. Tempatnya bersih, sejuk, dingin, Full AC. full AC, ya. Dan ditambah tentu tutor-tutornya yang luar biasa, yang friendly, tutor-tutornya yang banyak lulusan luar negeri. Nah, tentu itu sangat mendekatkan hati kita ya, bagaimana rasanya ke luar negeri. Jadi dengan ceritanya aja kita sudah merasakan, sudah menghayal bagaimana perjalanan ke luar negeri itu. Jadi di Tamil Language Center ini saya merasakan betul dekatnya diri saya ke luar negeri. Wow, ya alhamdulillah full AC ya seperti bus Padang Jakarta.
full AC dan ruangannya comfy banget. Dan kemarin juga wakil gubernur kesini juga ya, Namela juga hadir. Nah beliau juga mengatakan alhamdulillah Taman Language Center cukup comfortable enough, dan juga kita go green juga ya, karena kita juga suka nanam pohon-pohon di luar. Oke, Mela, sebagai guru honorer, apa sih harapan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua nanti sewaktu kamu di Australia? Oke, sebenarnya saya mempunyai segudang mimpi yang banyak untuk membahagiakan orang tua, terutama di finansial. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk kuliah saja, alhamdulillah dari 8 bersaudara, saya cuma satu-satunya yang sarjana. Ini berkat bantuan dari kakak-kakak yang udah bekerja, dan adik saya juga membantu. Adik saya rela dia nggak kuliah dan bekerja membantu saya biaya kuliah dan biaya sehari-hari semasa kuliah gitu. Jadi saya bertekad sekali karena saya salah satunya sarjana dalam keluarga tersebut. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Walaupun ayah saya sekarang sudah tidak ada, dan saya bertekad setelah saya mempunyai finansial yang cukup, saya ingin menghajikan orang tua saya, dan saya juga ingin menghajikan almarhum ayah saya nantinya. Dan walaupun mereka dia sudah tidak ada, dia pasti melihat perjuangan saya saat ini. Dan dulu semasa hidupnya saya pernah bercerita pada beliau bahwa saya ingin ke Australia, dan dia juga bilang bahwa temannya ada di Australia sampai sekarang. Saya tidak tahu temannya itu tinggal di mana gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mewujudkan mimpi saya ingin umroh dan mengumrohkan orang tua saya sekali lagi, dan ingin menghajikan dia karena umurnya sudah lanjut usia. Mungkin jika tidak bisa untuk daftar umroh haji reguler, saya akan usahakan untuk orang tua saya untuk naik haji plus nantinya. Itu mimpi terbesar saya. Oke guys, kita sedih-sedih lagi. Ya benar ya, ya yang lagi mas saya lagi jadi terharu lagi jadi. Ya, ya bagi kita yang masih punya orang tua ya, nah bagi Mela yang masih punya orang tua, dan banyak juga harapan-harapan warrior ini, walaupun jasa orang tua itu nggak akan pernah terbalas dengan apapun ya, cuman achievement saya merasa selama saya hidup ya, dan orang tua masih ada waktu itu, dan sekarang dua-duanya udah meninggal ya, dan memang di saat kita mampu untuk membawa mereka ke tanah suci, itu merupakan suatu kebahagiaan buat kita. Apalagi waktu itu mama saya aja yang ada waktu pesawat itu take off, saya pegang tangan mama saya ya, dan waktu sa'i juga, dan itu kebahagiaannya luar biasa. Nah mudah-mudahan Mela mampu ya, suaranya jadi suara robot ya. Mudah-mudahan Mela mampu menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan juga kakak-kakaknya yang udah berjuang juga, adik-adik udah berkorban untuk Mela menjadi seorang sarjana. Dan rasanya itu barangkali ya motivasi internalnya sangat kuat bagi seorang Mela untuk pergi ke luar negeri, mencoba merubah nasib dan mendapatkan income finansial untuk membahagiakan lagi keluarga yang sudah berkorban selama ini untuk Mela. Kita doakan sukses buat Mela ya, kita doakan sukses buat Mela, dan keluarga di Indonesia juga mendoakan supaya Mela sehat-sehat di sana, dan juga menunggu transferan demi transferan. Insya Allah ya. Gaji pertamanya jangan lupa kirimkan ke orang tua dan keluarga. Nah baru balikin modal WFP-nya. Nah oke, terakhir barangkali ya sebelum kita tutup acara ini, dalam paketan mereka kali ini, apa sih harapan, bukan harapan sih sebenarnya, adalah apa sih pesan Mela bagi anak-anak muda di luar sana yang masih malas belajar bahasa Inggris? Ya, buat anak-anak muda yang fresh graduate, terutama guru-guru muda sebaya saya, silahkan mengupgrade diri dengan skill bahasa Inggris. Cukup bahasa Inggris saja, jangan mikirin bahasa Mandarin, Cina dan segala macamnya. Cukup bahasa Inggris saja dulu, tekuni, fokus, belajar. Jangan bilang bahwa bahasa Inggris itu khusus untuk guru bahasa Inggris saja, khusus untuk orang ke luar negeri saja, untuk orang berdua saja, tidak. Karena zaman sekarang mungkin 10 tahun ke depan, bahasa Inggris ini bisa jadi bahasa wajib yang kita gunakan nantinya. Jadi bahasa Inggris ini bahasa apa ya, kalau dibilang orang kok nggak bisa bahasa Inggris, gimana rasanya? Itu bahasa Inggris loh, masa nggak bisa gitu? Semua orang sudah make loh gitu. Jadi ya wajiblah belajar bahasa Inggris. Ya, setidaknya harus bisa speaking bahasa Inggris dulu. Baru kita nanti meluncur mengenai IELTS, TOEFL dan segala macamnya.
Kalau di Time Language Center biayanya sangat affordable nggak sih? Wow. Biayanya cukup, karena saya sebagai guru honor saja, saya mampu loh belajar bahasa Inggris di Time. Apakah itu mahal? Tidak. Tahu kan guru honor gajinya seberapa, dan saya bisa mengambil IELTS di Time Language Center. Ini persoalannya bukan mahal atau murah, tapi seberapa bisa Anda sebagai guru honor mampu untuk mengatur finansial sedemikian rupa sehingga masih bisa mengupgrade diri dengan bahasa Inggris. Luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan guru honorer yang akan siap terbang ke Australia tanggal 18 Februari 2023 ini, langsung menuju Warrnambool dan siap bertarung selama 3 tahun ke depan menjadi WHV Warrior dari Time Language Center. Dan juga pesan-pesannya selama di Australia nanti, jaga yang banyak hal dijaga. Yang pertama, identitas sebagai muslimah. Yang kedua, sebagai orang Indonesia harus menampilkan representatif dari orang Indonesia yang sangat ramah dan sangat gampang senyum pada orang-orang tersebut, dan juga mampu menjaga semua peraturan yang ada di negara Australia tersebut, karena Australia terkenal dengan negara yang sangat ketat peraturannya. Dan juga buat teman-teman yang orang tuanya masih bingung, silakan konsultasi ke Time Language Center. Ataupun bagi teman-teman yang masih bingung apa itu WHV, kenapa WHV, jangan sampai melewatkan kesempatan seperti Mela 2015 tahu WHV tapi keponya baru 2020 dan baru mempersiapkan IELTS. Tapi kalau Anda mengetahui sebuah informasi, carilah informasi lebih lanjut dan gali, dan semua tersedia ada di internet juga banyak, dan di Time Language Center juga tentunya. Thank you so much for watching guys. Kita jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya. Now it's time to build our future with Time Language Center. Bye-bye.